Punya budget di bawah 300.000 tapi pengen keyboard dan mouse merek Logitech serta pengen yang wireless tanpa kabel, ini bisa jadi salah satu pilihan yang menarik. Apa aja fitur-fiturnya kita bahas hari ini yuk. Pertama kita mulai dari boxnya dulu. Di sini ada dua gambar. Yang pertama keyboardnya, yang kedua mouse-nya dengan satu dongle seperti ini. Kita mulai dari yang sebelah kanan terlebih dahulu. Ini di sini ada keterangannya kalau 36 bulan untuk keyboardnya dan 12 bulan untuk daya tahan baterai mouse-nya. Ada gambar mouse-nya berwarna hitam, ada dongle-nya, dan ada keyboard-nya. Jadi satu dongle ini bisa connect ke dua device secara sekaligus. Di bagian atas ini untuk tipe detailnya MK235 Durable Simple Wireless. Untuk detail-detail keyboardnya nanti kita lihat ya sama-sama di belakang. Ini ada keterangan untuk 51% di bagian keyboard dan 75% di bagian mouse-nya untuk recycle plastik. Ke bagian bawah sini ada banyak lagi keterangan. Kita videonya santai aja sambil ngobrol. Kalau ada yang mau ditanyain nanti tulisin aja di kolom komentar ya. Pertama ini importirnya Resumi PT Tix Pro Informatika Megah. Jadi importirnya ini ya. Saya nggak tahu ini apakah Logitech Indonesia atau bukan. Tapi saya dapat di harga 315 ribuan. Lalu di dalam boxnya kita bakal dapat keyboard sama baterainya, 2 buah A3, mouse satu dengan baterainya, ada dongle-nya. Ini untuk kompatibilitasnya bisa dibaca. Lalu di bagian bawah juga garansinya 1 tahun. Lalu ini tipe USB-nya bisa dilihat. Nah, kita beralih ke bagian samping sini, hanya ada tulisan Logitech dan tipenya MK235. Di bagian sebelah sini polos, nggak banyak informasi yang dikasih. Ini ada ketebalan keyboardnya. Lalu di belakangnya ini ada beberapa fitur unggulan lagi. Ya, all the keys you need. Jadi ini keyboardnya full size ya. Full size, lalu tadi lagi penjelasan long lasting battery, build to last, dan 10 meter untuk jarak koneksinya. Keyboardnya di sini beberapa penjelasannya, ada nano USB, ada wireless encryption, 2,4 GHz wirelessnya, adjustable keyboard height-nya, sama low profile key. Nah, saya suka yang low profile gini karena saya ngetiknya pengen yang cepat dan nggak berat gitu, jadinya senang yang low profile. Lalu mouse-nya on off power button, advanced optical tracking. Saya nggak tahu kalau mouse-nya ini silent atau enggak, kita cek sama-sama nanti ya. Ini nomor 1 ya Logitech, nggak ada saingan yang bisa yang bisa ngeganggu tahta Logitech. Mungkin banyak brand yang mencoba tapi tetap sejauh ini Logitech yang diminati. Baik, segelnya ada di sebelah sini. Saya buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingatkan kembali, ini videonya bakal panjang. Jadi bisa di-set kecepatannya di 2 kali. Atau bisa langsung ke bagian-bagian yang teman-teman mau tahu aja ya. Benar-benar ini tanpa edit, tanpa skrip, jadi spontan aja. Oke, alah ini nyempil nih, hati-hati hilang ya. Teman-teman yang unboxing MK235 ini, hati-hati di sini nyempil untuk dongle-nya. Ini lumayan, harganya bisa 50.000 sampai 100.000. Jangan sampai hilang. Karena ini bukan Bluetooth, ini pakai receiver. Oh, mouse-nya bukan yang silent ya. Nah, ada suaranya nih. Oke lah ya.
Baik, kita mulai bahas dari mouse-nya dulu. Untuk tipenya ini M170, bisa dilihat ya. Mouse M170. Hanya ada tombol off dan tombol on. Lalu bagian bawahnya ini. Jadi si dongle-nya bisa kita simpan di sini. Kayak gitu. Baterainya belum saya pasang. Ini bahannya plastik. Yang ini benar-benar plastik, bukan karet. Nah, ini plastik ya. Terus ini juga plastik, ini plastik. Untuk scroll wheel-nya juga dari plastik, bukan karet, plastik keras nih. Nggak dilapisi lagi sama karet. Tulisan Logitech-nya masih yang full, bukan Logi, masih full Logitech. Warna yang ini abu, yang ini hitam. Seperti agak abu juga sih, nggak terlalu hitam banget ya. Oke, sekali lagi, yang ini plastik, nggak ada dilapisi karetnya sama sekali. Ukurannya kecil. Di tangan saya, kalau saya pegang full kayak gini, dia masih ada rongga kayak gitu. Kalau saya pegang full, tangan saya kelebihan. Dan ini suaranya. Oke, itu aja untuk pertama untuk mouse-nya. Selanjutnya dapat baterai total ada 3 baterai. Selanjutnya untuk keyboardnya ini keyboardnya panjang banget ya. Masih dilapisi plastik. Kalau untuk keluaran terbaru biasanya dilapisi sama kain gitu ya. Ini ada buku panduannya. Kita simpan aja dulu. Dan ini keyboardnya. Kita bahas bahan-bahannya ya, karena agak jarang nih yang bahas tipe ini. Baik, ini tulisannya kalau kebaca syukur, kalau enggak saya bacain. Ini beberapa sertifikasi lah ya. Mulai dari sebelah sini ada beberapa baut di keyboardnya. Ada tulisannya di sini K235. Jadi kalau mouse-nya itu M170, kalau keyboardnya itu K235. Ada tempat baterainya di sini. Nggak ada tempat dongle ya. Nggak ada tempat dongle untuk menyimpan dongle. Nggak ada, jadi hati-hati hilang. Di sebelah sini ada karet, bantalan karet. Sebelah sini juga sama. Untuk bagian atas tidak ada bantalan karetnya. Kalau bagian atas hanya ada kaki untuk mengatur ketinggian mouse-nya. Saya lihatin dulu ya. Agak susah. Baik. Nah, ini dia seperti ini. Yang pertama ketinggiannya segini. Kalau ditinggiin jadi segini. Oke. Ini ada codetannya nih. Kalau baru dikeluarin dari box ada goresan kayak gitu. Itu bagian belakangnya benar-benar plastik, nggak dilapisi karet sama sekali. Jadi benar-benar standar aja bahannya. Cuman menangnya dia udah wireless. Kita bagian ke menu utamanya. Oke, kita mulai dari sebelah kanan dulu. Untuk feel-nya ini low profile, enak. Kita lihat ya apakah dia oblak. Kayak gitu. Ya, menurut teman-teman ini oblak atau enggak? Tapi menurut saya ini aman. Suaranya kayak gini. Kayak gitu. Baik, kita mulai dari sini ada insert, home, page up, page down, and sama delete. Bisa juga kalau pakai FN jadi pause sama scroll LK. Saya kurang tahu nih. Untuk arrow-nya full size juga. Untuk ini numlock-nya bisa angka 1, 2, sampai 9. Ada enter, tambah, min, terus
perkalian, pembagian ya, 0. Tapi kalau kita nyalain offin numlock-nya, dia bisa jadi arrow juga. Jadi arrow-nya dari sini pun dari sini. Untuk kanan, kiri, atas, bawah, page down, page up-nya di sini, home. Jadi ada 2 ya. Jadi home-nya itu bisa pencet yang ini, bisa juga yang ini. Gitu, terserah teman-teman lebih suka yang mana. Di bagian atas ada tulisan Logitech. Ini kosong banget, nggak ada apa-apa. Lalu ke bagian bawah ada agak unik nih, FN-nya di sebelah kanan. Kalau biasanya laptop itu kan di sebelah kiri sini, tapi kalau ini di sebelah kanan FN-nya. Control ada Alt, terus ini spacebar-nya. Oke. Alt lagi di sini. Oh, logo Windows-nya udah yang kotak ya. Kalau di kardusnya itu logo Windows-nya masih Windows kayak gitu, yang Windows 10 ke bawah kalau saya nggak salah ya. Tuh. Tapi ternyata aslinya logo Windows-nya udah kotak kayak gini. Dan agak jarang-jarang nih Logitech ngeluarin tombol yang ada logo Windows-nya. Biasanya tulisannya cuman Win sama CTRL sama Home gitu ya. Atau CMD. Control, ini Shift, Caps Lock, Tab, dan lain-lain. Nah, untuk tombol FN-nya, dia tombol escape-nya sama dengan tombol lainnya ya. Ini ada home, ini ada untuk buka pesan, pencarian, untuk kalkulator, buka musik, lalu ini media button, sampai F6 sampai F11, ada print screen juga di F12. Mungkin bisa diatur ya di Logi Option nanti ke depannya. Itu teman-teman untuk tampilan keyboardnya. Kalau dari jauh kayak gini ya. Kalau dari dekat kayak gini. Saya pasangin baterainya dulu biar tahu ada lampu-lampu apa aja yang nyala. Oke, pasang baterainya di bagian belakang sini. 2 buah baterai ukuran A3. Ini kalau saya bandingin, ini laptopnya 15 inci. Kalau saya bandingin sama keyboard ini, tetap masih lebih lebar keyboardnya ya. Ini sebetulnya laptopnya juga udah ada numpad-nya. Kelihatan ya teman-teman. Tuh. Ini laptopnya udah ada numpad-nya. Nih kalau saya sandingin kayak gini jadinya. Tuh, jauh lebih lebar si keyboard Logitech ini. Oke. Ada tombol nyalainnya enggak ya? Saya nggak tahu ini udah nyala atau enggak. Coba-coba. Nggak ada tombol untuk on off-nya ya. Oke. Baru sadar nggak ada tombol untuk on off-nya. Lalu sekarang kita ke mouse-nya, kita pasangin. Oke, untuk dongle-nya cuman ada 1. Oke, dongle-nya saya pasang di laptop. Saya atur dulu untuk ketinggiannya. Nah, kayak gitu. Oh, langsung ya. Langsung bisa input untuk passwordnya. Oke, udah tersambung. Mouse-nya juga udah tersambung. Bisa kita lihat ya. Ini nggak ada pengaturan untuk DPI dan lain-lain. Sekali lagi ini mouse-nya yang bukan silent. Rencananya sih saya pakai mouse yang lain ya. Saya hanya butuh keyboardnya. Oke, untuk keyboardnya sendiri kita lakukan pengetesan secara online. Tes online keyboard. Keyboardnya nggak ada pengaturan apapun, udah langsung bisa dipakai ketika si dongle-nya nyala. Baik, kita mulai pengetesannya. Control, Windows, Alt, Spacebar bisa,
N, Ctrl Shift. Nah, oke, semua berfungsi dengan baik. Insert, delete, and home, page up, page down. Oh ya lupa, tadi ini bisa jadi media button juga ya untuk keyboard yang ada di sini nih. Kalau kita pakai FN. Lalu untuk numlocknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 berfungsi semua, termasuk arrow-nya juga. Sekarang kita ke escape, F1, F2, F3. Print screen-nya FN, print screen. Screen lock-nya ini dia. Oh, screen lock tuh ini berarti. Nah, pause. Semua nyala ya. Termasuk ini. Off juga nyala. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Oke teman-teman, itu aja untuk unboxing dan singkat penjelasan atau panjang ya mengenai MK235 ini. Kalau teman-teman ada yang mau tanyain, boleh banget. Silakan cek aja ditulis aja di kolom komentar ya. Sementara saya menikmati keyboard barunya terlebih dahulu. Terima kasih banyak.